Setan tahu betul bahwasanya istiqomah itu akan membuahkan banyak sekali kebaikan dan akan memberikan banyak sekali kemuliaan bagi mereka yang istiqomah di dalam keimanan mereka. Makanya tidak ada yang dituju oleh setan bagaimana manusia ketika mereka sudah berjalan di atas rel ketaatan, bagaimana mereka tergelincir dari jalan ketaatan itu. Lalu kembali mereka kepada kesesatan setelah mereka mendapatkan petunjuk. Dan mereka berusaha dengan berbagai macam cara. Tanpa kita sadari dia bekerja sama dengan setan dari kalangan manusia. Dia terus membangun narasi yang terus dimasukkan ke dalam pikiran orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bisa meninggalkan jalan ketaatan dia yang mana tidak ada yang mereka lakukan dari seluruh seluk-beluk yang mereka kerjakan, kecuali adalah bagaimana orang yang istiqomah ini mereka mendapatkan zalal. Zalal itu tergelinciran. Mereka kemudian akhirnya tergelincir, terpedaya, dan akhirnya datang kepada kesesatan setelah mereka mendapatkan petunjuk dalam kehidupan mereka. Ya. Makanya Masya Allah, ya, berbagai macam hal dilakukan oleh mereka. Bisa jadi orang yang istiqomah ditekan dengan ancaman dari kalangan setan pada kalangan manusia, supaya dengan ancaman itu orang itu meninggalkan jalan ketaatan ataupun jalan kebenaran. Dan itu kan yang dilakukan oleh para penjajah. Kalau kita menjumpai para penjajah, contohnya dalam konteks kemerdekaan kita, maka yang dilakukan Belanda ketika melihat para pejuang dan para pahlawan-pahlawan itu memberikan energi yang luar biasa kepada rakyatnya melawan Belanda, ditangkap, lalu diintimidasi, supaya mereka mampu meninggalkan jalan kebenaran ketika mereka melawan pemerintah Belanda, sang penjajah. Maka kemudian mereka melakukan itu dengan cara ancaman. Bagaimana supaya ketika diancam, orang itu mampu meninggalkan jalan ketaatan dan mereka terpedaya dengan zalal, ketergelinciran. Terkadang datang kepada mereka yaitu adalah harta. Dengan niatan harta itu ketika disodorkan, disuguhkan, maka dia bisa meninggalkan jalan ketaatan dan jalan kebenaran. Makanya triksnya orang-orang musyrik ketika mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, kalau engkau ingin kaya, wahai Muhammad, kami akan kayakan. Kami akan kumpulkan pundi-pundi harta kami dan kami berikan secara ikhlas, secara tulus kepada engkau supaya kamu menjadi kaya. Dan itu kemudian diberikan kepada Rasulullah supaya Rasulullah meninggalkan jalan ketaatan. Sampai Nabi mengatakan, kalaulah kalian meletakkan matahari di sebelah kanan dan meletakkan bulan di sebelah kiriku, maka tidak akan aku berhenti. Jadi zalal itu dengan berbagai macam hal. Setelah tekanan tidak berhasil, maka dengan harta. Kalau harta tidak berhasil, maka untuk memenangkan metode zalal ini, maka setan menggunakan perempuan atau menggunakan laki-laki. Perempuan itu kemudian didekatkan. Sampai orang musyrik juga menggunakan cara ini. Mereka mengatakan kepada Muhammad Rasulullah, kalau memang kamu ingin perempuan, tunjuk perempuan yang kau mau. Atau kami kumpulkan perempuan-perempuan yang bisa mendampingi kamu. Ini dilakukan juga mereka ketika mereka mencoba untuk menekan Rasulullah supaya Rasulullah itu meninggalkan jalan kebenaran. Ya. Atau bisa jadi terkadang zalal ini, setan itu kemudian menggunakan narasi-narasi yang dimasukkan ke dalam pikiran ketika orang berjalan di atas ketaatan. Mengatakan kepada orang yang istiqomah, hidupmu terlalu kaku, kayak kanebo kering, hidupmu begini-begini aja. Tiap hari kamu ngomongin ibadah, ketaatan. Kamu nggak bisa lihat teman-teman kamu yang hidupnya lebih nyantai, lebih fleksibel kehidupan mereka. Mereka juga bisa memiliki barang walaupun dengan riba, kan yang penting juga masih sholat, yang penting masih puasa, yang penting masih seorang muslim. Terus ini pikiran-pikiran ini terus dihadapkan. Sehingga dengan semua kejadian-kejadian itu diharapkan manusia ketika berjalan dalam ketaatan, mereka tergoda. Entah tergoda karena narasi, entah tergoda karena perempuan, entah tergoda karena harta, atau dia tergoda karena tekanan. Maka inilah yang kemudian mengerikan betul di dalam apa yang dilakukan setan. Jadi setan itu betul-betul tidak pernah bermain-main ketika mereka menjadikan manusia yang beriman itu musuh bagi mereka. Makanya sampai Allah mengatakan fattakhiduhu aduwa. Jadikan setan itu musuh karena dia juga betul-betul menjadikan kamu itu musuh.
Dan berbagai macam cara yang dilakukan oleh mereka semacam itu. Makanya kalau kita ngelihat kejadian dunia, banyak tokoh-tokoh dunia itu ya terkadang kita jumpai bagaimana biografi mereka tergoda dengan, kalau nggak tergoda dengan dunia ya jabatan, kalau nggak tergoda dengan jabatan ya perempuan, terperangkap dan terjebak dengan masalah perempuan. Dan akhirnya pada saat itulah kerusakan demi kerusakan akan terjadi ketika manusia sudah meninggalkan jalan ketaatan. Tentunya beda ya antara orang yang meninggalkan kesesatan menuju kepada petunjuk. Kondisinya tidak akan pernah sama dengan orang yang meninggalkan petunjuk lalu kemudian mendatangi kesesatan, membeli kesesatan dengan petunjuk yang telah dia miliki dari Allah. Dan ini adalah seburuk-buruk perniagaan. Orang yang telah mendapatkan keimanan, orang yang telah mendapatkan jalan hijrah yang Allah berikan kepada mereka, mereka berjalan di atas ketaatan itu. Maka ketika mereka meninggalkan perjalanan hijrahnya setelah mereka istiqomah 1, 2, 3, sampai 10 tahun, lalu tiba-tiba terjerembab lagi ketika mereka terkena sabetan zalal, nggak usah. Karena apa? Orang semacam ini adalah orang yang kembalinya kepada seburuk-buruk tempat, kembali di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka karena inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kenapa Nabi tidak ada doa yang paling sering beliau panjatkan kecuali adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Kenapa doa ini adalah doa yang paling sering dipanjatkan Nabi? Dan ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, kenapa doa ini paling sering kau panjatkan ya Nabi? Jawaban Nabi, inna quluba bani adama baina isba'ini min asabi'ir rahman yusarrifu wa yasha. Sesungguhnya hati setiap anak manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah. Allah yang membolak-balikkan hati itu. Makanya kita ini kalau sudah mendapati satu ketetapan dari jalan petunjuk, bismillah, mintalah kepada Allah kita istiqomah atas perkara itu. Minta, merengeklah kepada Allah, mengemislah kepada Allah, memelaslah kepada Allah. Ya Allah, saya sudah tahu nih jalan kebenaran begini, jalan gini begini, itu yang haram ya Allah, ini yang halal ya Allah. Saya tahu semuanya, kasih saya istiqomah ya Allah. Sampaikan itu kepada Allah. Saya tahu bahwasanya hijab inilah yang benar ya Allah. Apapun yang orang omongkan saya sudah tahu bahwasanya yang menutup aurat dengan hijab itulah yang benar. Jagalah saya istiqomah dengan hijab ini. Ya Allah, saya tahu ya Allah bahwasanya mentaati suami itu merupakan jalan saya untuk mendapatkan surga ya Allah. Berikanlah saya istiqomah atas jalan kebenaran ini ya Allah. Minta kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan menghalangi kita dan apa gelombang yang akan kita temukan dalam perjalanan setelah kita mendapatkan kebenaran itu. Sekali lagi, ada godaan tekanan dan ancaman, ada godaan harta dan jabatan yang ditawarkan, ada godaan harta dan jabatan yang ditawarkan, ada godaan perempuan ataupun laki-laki yang bisa menjadikan kita terjerembab, atau dengan berbagai macam narasi yang menjadikan akhirnya setan memenangkan pertandingan ketika manusia mengambil salah satu di antara jebakan-jebakan yang dibuat oleh setan. Masya Allah.